Halo semuanya, kembali lagi di channel Dr. Demo. Video dalam Bicara Profesi kali ini akan membahas tentang wasit VAR. Wasit Video Assistant Referee atau wasit VAR pernah menghebohkan persepakbolaan tanah air dalam perhelatan Piala Asia usia 23 yang lalu. Perbincangan tersebut terjadi karena wasit VAR dianggap kerap merugikan timnas Indonesia. Salah satu wasit VAR yang menuai kritik adalah Spakorn Puudom dari Thailand. Kita juga menyaksikan bagaimana banyak gol di pertandingan Euro 2024 yang dianulir wasit karena VAR. Namun saat ini Indonesia masih kekurangan wasit VAR untuk bisa menerapkannya di Liga 1 secara penuh. Apa sih persyaratan menjadi wasit VAR? Mari kita simak. Bicara Profesi. Apa itu VAR? VAR atau Video Assistant Referee adalah teknologi yang membantu wasit di lapangan dengan meninjau video untuk memastikan keputusan mereka lebih akurat. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh wasit. VAR pertama kali muncul pada tahun 2012 setelah kontroversi gol Frank Lampard yang dianulir di Piala Dunia 2010. Gol tersebut dianggap tidak sah karena wasit mengira bola belum melewati garis gawang. Setelah itu, VAR diuji coba di Belanda pada musim 2012-2013. Pada tahun 2016, uji coba lebih intens dilakukan di beberapa pertandingan profesional. Australia menjadi negara pertama yang menerapkan VAR di liga mereka, A-League. VAR kemudian digunakan di Liga Konfederasi FIFA 2017 dan Piala Dunia 2018 di Rusia. Akhirnya VAR secara resmi dimasukkan dalam peraturan sepak bola oleh IFAB, International Football Association Board. VAR punya beberapa manfaat penting dalam sepak bola. Pertama, mengurangi kesalahan wasit. Kadang wasit bisa membuat kesalahan karena mereka tidak melihat kejadian dengan jelas. Dengan VAR, kesalahan ini bisa diminimalisir. Kedua, pertandingan lebih adil. VAR membuat keputusan wasit lebih transparan dan didukung oleh bukti video. Ini membuat pertandingan menjadi lebih adil. Ketiga, pemain lebih waspada. Karena tahu semua gerakan mereka diawasi, pemain jadi lebih berhati-hati dan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran atau diving. Ada 4 jenis kejadian yang biasanya ditinjau oleh VAR. Pertama, tendangan penalti. Apakah pelanggaran layak mendapatkan penalti atau tidak? Kedua, gol. Apakah ada pelanggaran sebelum terjadinya gol, seperti handball misalnya? Ketiga, kartu merah. Keputusan untuk memberi kartu merah kepada pemain. Dan keempat, identitas pemain. Menghindari kesalahan dalam memberikan hukuman kepada pemain yang salah. Meskipun VAR membawa banyak manfaat, tetap saja ada kritik yang masuk. Pertama, waktu yang lama. Keputusan yang melibatkan VAR seringkali memakan waktu lama, membuat permainan terhenti cukup lama. Kedua, kurangnya komunikasi. Penonton di stadion sering tidak tahu apa yang sedang terjadi saat VAR digunakan. Yang ketiga, margin tipis. Beberapa keputusan VAR, terutama soal offside, bisa sangat tipis dan diperdebatkan. Beberapa kritik dari pelaku sepak bola, seperti James Milner dari Liverpool berpendapat bahwa VAR merusak atmosfer pertandingan. Sementara Pep Guardiola, pelatih Manchester City, mengeluhkan lambatnya pengambilan keputusan oleh wasit yang harus melihat video di pinggir lapangan terlebih dahulu. Indonesia saat ini kekurangan wasit VAR untuk bisa menjalankan Liga 1 dengan bantuan asisten wasit berupa tayangan video ini. Apakah Anda berminat memiliki profesi sebagai wasit VAR? Ini dia persyaratannya. Untuk menjadi wasit VAR, diharuskan memiliki lisensi wasit dari FIFA dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai asisten VAR di level domestik atau internasional. Wasit VAR harus menguasai minimal 3 bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris. Dalam proses kursus menjadi wasit VAR, nantinya wasit akan menjalani tes fisik dan teori untuk menilai kemampuan fisik mereka, pengetahuan tentang VAR, dan kemampuan pengambilan keputusan. Jika memenuhi semua persyaratan dan penilaian, calon wasit VAR akan ditunjuk secara resmi oleh FIFA dalam ajang resmi atau ditunjuk oleh federasi negara masing-masing. Nah, terjawab kan? Kenapa Indonesia masih kekurangan wasit VAR untuk menjalankan Liga 1 dengan teknologi tersebut? Karena ternyata menjadi wasit VAR harus terlebih dahulu menjadi wasit berlisensi FIFA dan pernah menjadi asisten VAR minimal 2 tahun. Apalagi harus memiliki kemampuan 3 bahasa asing. Jadi, sabar dulu ya untuk bisa menyaksikan seluruh pertandingan Liga 1 menggunakan VAR. Anda berminat? Silakan mulai merintis terlebih dahulu untuk menjadi wasit berlisensi FIFA. Itulah sedikit penjelasan tentang VAR, sejarah,
manfaat, dan persyaratan menjadi wasit VAR. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang teknologi dalam sepak bola. Nantikan cerita inspiratif berikutnya di Bicara Profesi edisi spesial Euro 2024 di channel Dr. Demul. Salam sukses!